Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Palguna, NIM 19101415. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Ramadipayana, NIM 19101388. Perkenalkan, nama saya Alessandro Ginola Willem Kore, NIM 191011386. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Tira Putri, NIM 19101451. Perkenalkan, nama saya Erwin Tirta Anggara, NIM 19101448. Perkenalkan, nama saya Farizal Putra Perdana, NIM 19101387. Baik, saya akan menjelaskan coding-codingan sebagai berikut. Codingan ini merupakan codingan import yang digunakan untuk memanggil library yang kita gunakan pada activity main.xml, yang dimana kita menggunakan button, edit text, dan text view. Kedua, saya akan menjelaskan cara membuat atribut atau variabel-variabel. Dengan menggunakan tipe data edit text, kita beri nama input batas. Kedua, kita membuat tipe data text view dengan nama hasil dan nama. Ketiga, kita membuat tipe data button dengan nama btn_for dan btn_while. Setelah kita membuat atribut tersebut, kita membuat atribut global dengan tipe data int dengan nama akhir dan tipe data string dengan nama tampil. Atribut global merupakan atribut yang dapat diakses oleh semua metode yang ada di mainActivity.java. Baik, saya akan menjelaskan codingan berikut ini. Ini merupakan metode dari mainActivity dan super onCreate ini adalah metode yang pertama kali dijalankan, dan set content view ini akan menampilkan halaman dari main.xml ketika program dijalankan. Input angka edit text find view by ID ini bertujuan agar input angka ini terhubung dengan edit text 1 dan hasil terhubung dengan text view 3, reset terhubung dengan button 1, dan hitung terhubung dengan button 2. Reset set on click listener ini bertujuan agar tombol reset atau button reset berfungsi ketika diklik sesuai dengan metode yang diberikan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan codingan berikut. Nah, codingan ini adalah menyimpan hasil yang telah diinputkan oleh user pada XML di edit text-nya. Lalu di sini karena berupa nilai, maka nilai adalah integer, sehingga di sini akan mengubah string menjadi integer dengan menggunakan fungsi parse int. Di sini ada edit text, ini merupakan objeknya, lalu input 1 merupakan variabelnya, dan getText ini merupakan fungsi untuk mengambil semua teks yang dimasukkan oleh user pada edit text. Lalu toString ini agar yang diambil cuman string saja, yang lain-lainnya tidak akan diambil. Lalu di sini ada hasil.setText penjumlahan dengan plus hitung. Di sini adalah untuk menampilkan penjumlahan, untuk mengubah hasilnya menjadi menampilkan penjumlahan sama dengan plus hitung. Ini adalah mengambil hitung yang ada di atas ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang percabangan if-else, di mana percabangan ini digunakan saat ada banyak kondisi atau lebih dari 2 kondisi. Nah, misal di codingan yang saya tanda ini, if input nilai kurang dari 40. Nah, misal sekarang saya input angka 50. Nah, akan diperiksa di codingan ini apakah 50 ini lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti 50 bernilai true, kalau lebih besar berarti bernilai false. Nah, ternyata bernilai false, maka akan diperiksa lagi di codingan yang saya tandai sekarang. Nah, ternyata di kondisi ini angka 50 itu bernilai true karena lebih kecil dari 55. Nah, maka akan muncul hasil grade Anda adalah D, dan begitu juga seterusnya. Kemudian di codingan paling bawah ini yang saya tandai sekarang, jika saya memasukkan angka lebih dari 100, maka akan muncul hasil grade Anda tidak ditemukan karena angka maksimal yang bisa diinput di program ini adalah kurang dari 100 atau sama dengan 100. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan percabangan switch case. Yang pertama adalah switch hari.
which hari ini berfungsi sebagai inputan user. Misalkan di sini user menginput angka 3, maka yang akan berjalan adalah keys 3. Kemudian selanjutnya adalah hasil 2.setText. Seperti biasa, setText ini berfungsi untuk merubah tulisan. Karena di sini saya merubahnya menjadi hari Rabu, maka hasil 2-nya akan berubah menjadi hari Rabu. Kemudian selanjutnya adalah perintah break. Perintah break ini sendiri berfungsi untuk mengakhiri perintah. Jadi perintahnya akan stuck sampai di sini dan tidak akan berjalan sampai ke default. Kemudian yang terakhir adalah perintah default atau tidak ditemukan. Kapan default ini akan berjalan? Apabila inputan yang dimasukkan di sini di luar dari pilihan yang ada. Misalkan di sini saya memasukkan angka 10, maka hasilnya adalah tidak ditemukan karena 10 di luar dari pilihan yang ada. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk perulangan for dan perulangan while. Apa saja perbedaannya, namun memiliki hasil dan fungsi yang sama. Untuk for adalah ketika menetapkan i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan dari nilai akhir, dan i selalu bertambah, maka akan mengeluarkan hasil tampil dengan tampil digabung dengan i dan spasi. Kemudian untuk di while, i sama dengan 1-nya dideklarasikan secara terpisah. Kemudian kondisi yang ditetapkan di while adalah ketika i lebih kecil sama dengan akhir, maka akan menampilkan hasil tampil seperti yang di atas, barulah dia berlaku i selalu bertambah. Kemudian hasil tampil nanti dimasukkan ke hasil .setText.